Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah menurut kalian menghafal ayat Alkitab itu penting? Beberapa dari kita mungkin menjawab bahwa menghafal ayat Alkitab itu penting. Tetapi ada beberapa orang yang mungkin juga menjawab bahwa menghafal ayat Alkitab itu tidak terlalu penting. Lalu manakah yang benar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, apakah menghafal ayat itu penting atau tidak? Mari kita sama-sama membaca sebuah kisah yang ada di dalam Alkitab, yaitu kisah pencobaan Yesus di dalam Matius pasal yang keempat. Nanti teman-teman boleh membacanya sendiri secara keseluruhan, karena saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja. Yang ingin saya bacakan adalah Matius pasal yang keempat, ayat 3 hingga yang keempat. Di ayat tersebut dicatatkan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dari sini kita bisa melihat bahwa saat Yesus dicobai, Yesus langsung menjawab, "Ada tertulis." Yang artinya Yesus sudah hafal apa yang tertulis di dalam kitab suci, bukan? Dan kisah ini bukan hanya terjadi satu kali saja. Ada beberapa kali Yesus berkata ada tertulis. Selain di Matius 4 ayat yang ketiga hingga 4, ada juga di Matius pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Selain itu masih dalam buku Matius pun masih tercatat di dalam pasal 21 ayat yang ke-13 dan pasal 26 ayat yang ke-31. Apa artinya? Artinya menghafal ayat di Alkitab itu sangat penting. Mengapa? Karena Yesus pun melakukannya. Ingatlah bahwa Yesus adalah teladan kita. Oleh karena itu, marilah kita mulai menghafal ayat. Dan pertanyaan berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah, jika menghafal ayat itu penting, apa gunanya kita menghafal ayat Alkitab? Apakah saya mendapatkan manfaatnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita kembali lagi pada kisah Yesus dicobai. Ingat saat Yesus dicobai, ia menggunakan ayat Alkitab untuk mengalahkan setan. Jadi salah satu alasan mengapa menghafal ayat itu penting adalah karena dengan kita menghafal ayat, kita akan bisa menang menghadapi godaan-godaan setan. Itulah sebabnya di dalam Review and Herald tanggal 10 April tahun 1888 ada sebuah nasihat yang diberikan kepada kita. Demikianlah bunyinya. Bangunlah tembok yang terdiri dari ayat-ayat suci di sekelilingmu. Maka engkau akan melihat bahwa dunia tidak dapat merubuhkannya. Masukkanlah kitab suci itu ke dalam ingatan. Kemudian lontarkan kembali kepada setan apabila dia datang dengan godaan-godaannya. Ada tertulis. Beginilah caranya Tuhan kita menghadapi godaan-godaan setan dan menolaknya. Amin. Jadi apa saja manfaat dari menghafal ayat Alkitab? Salah satunya adalah agar kita bisa menang menghadapi godaan-godaan setan. Apakah hanya itu manfaatnya? Tidak. Mari kita baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11.
Kali ini saya akan membacakan dalam versi Indonesia Literal Translation yang ketiga. Saya tidak menggunakan terjemahan baru untuk kali ini, karena untuk yang Indonesia Literal Translation 3 ini lebih mirip dengan versi King James. Nah, saya ulangi, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Di sana dicatatkan bahwa aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berbuat dosa melawan Engkau. Jadi artinya, saat kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita dengan cara menghafalnya, maka kita tidak berbuat dosa melawan Tuhan. Mengapa? Saya ingin memberikan sebuah kesaksian dari seorang murid yang sedang menghafal ayat Alkitab. Karena memang saat itu adalah tugas untuk ujian praktek agama mereka. Dan setelah murid ini selesai menghafal sekitar 3 bulan untuk dia menghafal begitu banyak ayat, akhirnya dia pun memberikan kesaksian. Murid ini berkata bahwa semenjak dia menghafal ayat dan setiap kali dia mau omong kotor, ayat-ayat Alkitab tersebut muncul di dalam pikirannya. Dan akhirnya dia tidak jadi berkata-kata yang kotor, yang tidak baik. Karena memang saat itu yang dia hafal adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan perkataan. Ini adalah sebuah kesaksian yang luar biasa, di mana saat kita menghafalkan ayat-ayat di Alkitab, maka kita akan dimampukan untuk tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena Tuhan akan mengingatkan kita akan ayat-ayat tersebut di dalam pikiran kita sebelum kita berbuat dosa. Lalu apalagi gunanya kita menghafal ayat Alkitab? Di dalam buku Sons and Daughter of God halaman 238, paragraf yang ketiga dicatat demikian. Marilah kita penuhi hati kita dengan janji-janji Allah yang luar biasa, sehingga kata-kata kita memberi penghiburan dan kekuatan untuk orang lain. Jadi saat kita menghafal ayat Alkitab, kita bisa memberikan penghiburan dan kekuatan kepada orang lain. Benarkah demikian? Ya, tentu saja. Ada sebuah kesaksian yang ingin saya bagikan. Jadi pada saat ada saudara seiman kita yang mungkin mengalami masalah, mengalami kesusahan, mungkin kesusahan dari sisi ekonomi atau keuangan ya. Selain kita bisa membantu mereka dengan semampu yang kita punya, itu kan semampu kita juga bisa menguatkan mereka melalui ayat-ayat di Alkitab. Saya berikan contoh. Misalnya saat ada orang yang merasa susah, merasa bahwa waduh saya sudah tidak punya uang nih, sudah semakin menipis gitu ya. Tetapi dia setia kepada Tuhan. Maka ada satu ayat yang mungkin kita sudah hafal, yang Tuhan akan ingatkan kepada kita untuk berbicara kepada dia, yaitu di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Mari kita baca janji Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Mungkin saat kita memberikan ayat ini, mereka akan merasa dikuatkan. Mereka akan merasa dihibur karena mereka ingat bahwa Tuhan telah berjanji untuk tidak akan pernah meninggalkan mereka atau membiarkan anak cucunya meminta-minta roti. Itulah sebabnya di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29, kita dinasehati untuk pakailah perkataan yang baik, untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi apa saja manfaat dari menghafal ayat di Alkitab? Setidaknya ada 3 manfaat yang kita bisa dapatkan. Yaitu yang pertama, kita bisa menang menghadapi godaan-godaan setan. Yang kedua, agar kita tidak berbuat dosa dan tidak melawan Tuhan. Dan yang ketiga, kita dapat memberikan penghiburan
dan kekuatan kepada orang lain dengan memberikan ayat-ayat yang kita sudah hafalkan. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh membuat kita menyadari pentingnya menghafal ayat Alkitab. Dan mulailah untuk berkomitmen untuk menyimpan firman Tuhan dalam hati kita dengan cara menghafalkan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Kiranya Tuhan boleh menolong kita agar kita mampu untuk menghafal setiap janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua.